Ups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal program linear, yang mana ini termasuk ke kelas 11 untuk pelajaran matematika wajib. Soal pertama, kita langsung bahas aja soal pertama ya. Karena kita diketahui 3 persamaan ini, kita buat dulu nih garisnya. Ini ada angka 1 karena di sini y-nya kan mintanya y sama dengan 1. 5x tambah 7y lebih kecil sama dengan 35. Berarti di sumbu x-nya sumbu y-nya 35 bagi 7 berarti berapa y-nya? Kalau x-nya 0 berarti 35 bagi 7 jadi 5 gitu. Terus habis itu kalau seandainya y-nya 0 berarti 7 kali 0 kan 0 ya, berarti 5x sama dengan 35. 5x sama dengan 35 berarti x sama dengan 35 per 5 yaitu 7. Kemudian dia arahnya lebih kecil sama dengan, kalau lebih kecil sama dengan berarti ke bawah gitu ya arsirannya. Y lebih besar sama dengan 1 berarti dari angka garis y sama dengan 1 karena lebih besar berarti ke atas gitu. Dan karena dia lebih besar sama dengan 0 berarti dia mana? Dari sumbu y dia ke kanan. Daerah mana yang diarsir ketiga pertidaksamaan tersebut? Daerah sini ya, segitiga ini ya. Nah, yang ini daerah arsirannya, maka jawabannya adalah D gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini langsung. Baiklah, Ibu coret-coret aja. Jadi ini ada grafik, kita menentukan model matematikanya. Pertama grafik yang ini dulu, yang 4 sama 8. 4 sama 8 ini berarti karena dia itu titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita tinggal kali silang 4X tambah 8Y sama dengan 32. Makanya dapat persamaan ini. Kemudian kita sederhanakan, dibagi sama 4. Nah, setelah dibagi 4, dapat tuh X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya kita lihat daerah arsirannya. Arsirannya kemana nih dari garis ini? Ke bawah kan? Kalau ke bawah, berarti daerah apanya? Daerah yang ada 0,0-nya diarsir. Atau di soal-soal sebelumnya, kalau dia daerahnya ke bawah, dan dia miringnya seperti ini, dia bakal lebih kecil sama dengan. Dapat pertidaksamaan pertama, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Berarti yang A ini nggak masuk nih. Yang A, karena dia lebih besar. 2X tambah Y juga nggak masuk, karena mintanya X tambah 2Y. Ini juga yang E nggak masuk. Berarti antara B sama C. Kemudian kita lihat nih, yang kedua, yang 6 sama 4. 6 sama 4, ini 4 ya harusnya ya. Ini 4, yang ini ya ini salah juga, ini harusnya 24. Kesalahan ketik. Nah, ini dari mana? Dari garis yang kedua. Garis yang kedua ini tinggal kali silang, sama kayak cara yang sebelumnya. 6x tambah 4y sama dengan 24. Baru setelah itu dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kenapa nggak dibagi 4, Bu? Karena 6 nggak habis dibagi 4. Bagi 2 dapat nilainya berapa? 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12. Ini tanda kecil dari mana? Dari DP-nya, daerah penyelesaiannya, daerah mana yang diarsir? Bagian atas garis atau bawah garis? Nah, yang diarsir bagian bawah garis. Makanya ini lebih kecil sama dengan gitu. Nah, kemudian kita lihat ini daerah penyelesaiannya cuman di kuadran 1 atau y-nya lebih besar sama dengan 0. Yang positif sama X lebih besar sama dengan 0. Daerah sini. Yang bagian negatif nggak termasuk arsiran. Maka jawabannya adalah B ya. Harusnya B, ini salah. Ini B jawabannya. Gitu. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini langsung nih. Nomor 3 coba lihat. 4x tambah 6y lebih kecil sama dengan 24. Ini dari mana sih Ibu? Kenapa bisa bilangnya gitu? Lihatnya dari ini. Dari garis ini. 4 sama 6. Kita kali silang kayak sebelumnya. 4x tambah 6y gitu.
karena daerah arsirannya di bawah makanya lebih kecil sama dengan, kemudian disederhanakan, nggak langsung ya, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12 gitu. Berarti kita perhatiinnya yang ada 12 nya nih. Oh ini nih, nah ini kan lebih besar ya, ini lebih besar, ini lebih besar juga, berarti ini gak masuk A sama B gitu. Nah ini juga 3x tambah 2y juga salah ya, karena mintanya 2x tambah 3y. Maka antara C sama E. Sekarang yang kedua, 8x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 32. Kemudian bagi 4, dibagi 4 disederhanakan dapat 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Berarti ngambilnya yang C, betul. Yang x tambah 2y ini koefisiennya ketukar. Gitu anak-anak. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada 3 pertidaksamaan. X tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, x min y lebih kecil sama dengan 0, dan 2x min y lebih besar sama dengan 0. Di sini kita tentuin dulu mana yang disebut x tambah 2y, garisnya yang mana sih? Nah, di sini karena ada titik 0,5, berarti biar lebih mudah nentuinnya kita kaliin dulu, mastiin dulu, coba kali 5. Jadi apa pertidaksamaannya? Jadi ini betul nih, pasangannya 5 sama 10, di sini juga 5 sama 10. Berarti garisnya yang ini. Sekarang kita tentukan daerahnya, arsirannya ke atas atau ke bawah. Karena dia lebih kecil sama dengan, maka dia ke bawah. Gitu. Ini enggak aktif garis arsirannya, nanti ada arsirannya kok. Kemudian untuk x min y lebih kecil sama dengan 0. Ini berarti yang daerah ini ya. Kenapa bukan yang satunya, Bu? Kalau yang satunya itu 1 sama 2, 3 sama 3 gitu. Jadi ngambilnya yang 1 sama 1, 2 sama 2, tepat sama gitu. Karena nanti kan kalau dipindah ruaskan jadinya ini x sama dengan y gitu. Nilainya sama. Makanya ngambilnya garisnya yang ini. Kemudian kita ambil titik 0,3. Coba berarti x-nya 0, y-nya 3 gitu ya. Maka min 3 lebih kecil sama dengan 0. Benar, karena benar berarti titik yang ada 0,3-nya diarsir. Ini belum keluar. Yang 2x min y juga kalau dimasukkan 0,3 ternyata salah ya. Min 3 lebih besar sama dengan 0, salah. Maka jawabannya D. Nah, ini arsirannya baru keluar. Nah, kelihatan ya. Pertama tadi, dia ke bawah, kata ibu kan ke bawah. Yang ini karena dia benar, berarti daerah yang ada 0,3-nya diarsir. Oh, yang ini dulu ternyata. Yang 2x min y kan salah, karena salah yang 0,3-nya nggak diarsir gitu. Sedangkan yang x min y karena 0,3-nya benar, maka daerah yang ada 0,3-nya diarsir. Manakah yang diarsir ketiganya? Yang paling tebel, yang ini ya. Kelihatan ini berarti jawabannya yang betul 5, yaitu E. Ini ya, tadi ada kesalahan memang. Berarti jawabannya yang ini ya. Kita lanjut. Nomor 10. Nomor 10, nilai maksimum fxy. Oke, kita ini garisnya nggak betul. Ada ini fxy, kemudian ada 3 sistem pertidaksamaannya ini. Oke, kita gambar dulu bentuk pertidaksamaannya. 3x tambah y lebih besar sama dengan 9. Caranya gimana gambarnya? Kita buat garis koordinat, kemudian kita cari titik potong sumbu. Mudahnya gimana? Mudahnya kita misalin dulu. Nah ini nih. Jadi kalau x-nya 0, berarti kan udah nggak usah dihiraukan ya. Yang ini x-nya 0. Berarti y sama dengan berapa? 9. Makanya di sini ada angka 9 di sini. Nah, kalau y-nya yang 0, berarti 3x sama dengan 9. Kalau 3x sama dengan 9, berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 3. Makanya di sini ada angka 3. Yang kedua juga sama. Kalau x-nya 0, y-nya jadi berapa? 2y sama dengan 12, berarti y-nya 6. Kalau y-nya yang 0, berarti 3x sama dengan 12, maka x-nya 4. Gitu. Karena satunya lebih besar, kalau lebih besar berarti ke atas ya.
Kalau lebih kecil berarti ke bawah. Maka daerah arsirannya yang mana? Oh iya, ini ada batas lain. X-nya harus lebih besar dari 0 sama Y-nya juga. Berarti daerah yang di bawah ini nggak masuk ya. Berarti cuma ini doang. Nah, ini doang. Berarti kita tentuin nilai maksimumnya. Gimana cara nentuin nilai maksimumnya? Titik-titik ujungnya. Ini 3,0, 4,0 sama titik potong. Di antara dua garis. Gimana cara mencari titik potongnya? Titik potongnya caranya kita tulis dulu. Oh, ini pengerjaannya ya. Nih. Oh, sebentar. Caranya dia pertama kita jadikan bentuk sama dengan, kemudian kita eliminasi, dapat jadi min Y sama dengan min 3, berarti Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, diambilnya persamaan pertama, dapat nih 3x tambah 3 sama dengan 9, berarti X sama dengan 2. Berarti titik ini apa? Titik ini adalah 2,3. Nah, ketiga titik tersebut kita masukkan ke fungsi operasional gitu. Nah, masukkan satu-satu karena dimintanya nilai maksimum, cari nilai terbesarnya. Jika 3,0 maka 2x-nya diganti 3, y-nya diganti 0. Berarti 2 kali 3 tambah 3 kali 0 dapat 6. Jika 4,0 berarti 8. Jika 2,3 ketika dimasukkan jadi 13, makanya jawabannya yang C gitu. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 5. Ini nomornya acak-acak. Nah, kalau yang ini soal cerita. Kalau soal cerita gimana sih kita ubah per kalimat jadi model matematika? Pertama, mudahnya kalau soal matematika dari soal cerita kita mengubah jadi bentuk model matematika, buat tabel dulu. Nah, tabel. Kemudian ini ada barang A, dia butuh 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam mesin 2 gitu kan ya. Kita tulis dulu 1, 2, A, B gitu ya. Nah, nentuin X-nya yang mana tergantung sama soalnya. Ini soalnya udah ada X-nya yang mana. Berarti ini X, ini ya. Kalau nggak ada, nanti ada contohnya. Berarti kalau mesin 1 dia 6, mesin 2 dia 4. Kalau buat barang B, mesin 1-nya 4, mesin 2-nya 8. Terus dia setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih. Ingat, kalau tidak lebih berarti artinya apa? Artinya dia lebih kecil sama dengan 18, kasih tanda 18. Dari kedua ini ada dua baris ini, kita bisa bikin pertidaksamaan. Jadi 6x tambah 4y lebih kecil sama dengan 18. Begitupun nomor 2 gitu. 4x 8y lebih kecil sama dengan 18. Kemudian biasanya ini dicari bentuk sederhananya, paling sederhananya. Kita bagi sama 2, dibagi 2 jadi 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 9. Yang kedua juga dibagi 2 jadi 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 9. Nah, karena nilai x sama y-nya nggak mungkin negatif, makanya x sama y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti mana nih jawabannya? Jawabannya yang B. Gitu. Sekarang nomor 6. Nomor 6, ini bikin tabel juga. Ini udah ada jawabannya, nggak apa-apa ya. Jadi, ini ada 1000 buku, harganya belinya 1000, harga jualnya 1100. Berarti dia untung 100 ya. Kalau pena 500, belinya 1500, dijualnya 1700, berarti untungnya 200. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku. Nah, ditanyanya keuntungan maksimum. Berarti kita punya jumlah buku sama pena. Dari sini berarti ada yang harus diperhatikan, jumlah buku, jumlah pena, total belinya berapa banyak barang, sama harganya totalnya berapa gitu ya. Kita masukin datanya, 1000 harganya, terus kayak gini nih dimasukkan. Cara menentukan X sama Y nya apa? Tergantung sama yang diminta nih.
keuntungan maksimum berarti jumlah kita keuntungan maksimum tergantung sama buku sama jumlah pena kan, berarti ini X ini Y-nya gitu. Berarti 1000X tambah 1000Y 1500Y lebih kecil sama dengan 300.000. Kita sederhanakan jadi 10X tambah 15Y, kalau disederhanakan lagi jadi 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Kemudian yang kedua total. Jadi kan tadi ada kata-katanya toko dapat memuat paling banyak 250, berarti X tambah Y paling maksimal 250. Dari kedua pertidasaman ini buat grafik kayak tadi. Nah, ini Ibu udah gambar grafiknya. Karena dua-duanya lebih kecil, pasti daerah penyelesaiannya yang ini. Kemudian berarti titik potongnya titik ujinya di mana? Di 0,200, kemudian 150,100 dan 250,0. Ketiga titik ini dimasukkan ke fungsi operasional. Ini animasinya nggak sesuai. Fungsi untung. Nah, untungnya 100X ditambah 200Y. Kan untungnya buku 100, untungnya penanya 200. Kita masukkan ke fungsi untung, dapat berarti untuk 0,200 yang titik ini berarti 100 kali 0 ditambah 200 kali 200 jadi 40.000. 100 untuk yang 150,100 berarti 100 kali 150 ditambah 200 kali 100 jadi 15.000 tambah 20.000. Kemudian yang terakhir juga sama, untuk 250,0 maka 100 kali 250 ditambah 200 kali 0 sama dengan 25.000. Maka keuntungan maksimum yang mana nih? Ini belum selesai, ini 35.000 yang ini ya. Yang ini berarti paling besarnya untungnya 40.000 dengan membeli 200 pena gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Sekarang soal nomor 7. Nomor 7 ada apoteker bukan dokter mau buat obat baru berbahan dasar zat A sama zat B gitu. Terus dia untuk racikan pertama kita sebut X, untuk racikan kedua kita sebut Y. Nah, X sama Y ini tergantung sama apa? Operasional. Nah, ini ada tulisannya nih. Obat racikan pertama dijual 8.000, terus habis itu obat racikan kedua 3.200. Berarti ini kita mau nyari pendapatan maksimum, berarti ini nih kita tergantung apa nih fungsi operasionalnya. Kita membicarakan apa? Bahannya atau penjualannya. Berarti kalau karena penjualannya kita tergantung sama obatnya. Banyaknya obat racikan A sama racikan yang satu sama racikan kedua. Berarti 1 dan 2 ini yang X dan Y. Nah, kemudian kita masukkan ke datanya 400 mg, 300 mg, 200 mg, dan 100 mg. Kalau yang satu kan tadi bilangnya 400 mg zat A, 300 mg zat B. Racikan kedua 200 mg zat A, 100 mg zat B. Kemudian diketahui total persediaannya kalau yang A cuman ada 6 gram, kalau yang B cuman ada 4 gram. Sebelum ke situ kita harus keubah ke satuan yang sama dulu. 1 gram sama dengan 100 mg. Berarti 400 mg yang ini tuh sama dengan 4 gram. Kita ubah ke dalam bentuk gram gitu. Jadi yang ini 4X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ini 300, berarti 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Kemudian kita buat grafik. Nah, ini dari mana sih yang ini? Ini dari kalau kalau X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 3 kan? Kalau Y-nya 0 berarti 4X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3/2. Gitu. Terus habis itu yang 3X tambah Y gimana sama? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau Y-nya yang 0 berarti 3X sama dengan 4. Berarti X-nya 4/3. Karena dua-duanya lebih kecil maka daerah penyelesaian di dalam sini ya. Nah, berarti kita butuh titik potong. Titik potongnya pakai SPLD eliminasi. Nah, eliminasi kita sederhanain dulu persamaan pertama dibagi 2. Yang 4X tambah 2Y sama dengan 6 dapat 2X tambah Y sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua. Ke eliminasi dapat min X sama dengan min 1 dikurangi ya ini ya.
dikurangi jadi 2x dikurangi 3x jadi min x, 3 dikurangi 4 jadi min 1. Berarti x sama dengan 1. Kemudian dimasukkan dapat 3 tambah y sama dengan 4, maka y sama dengan 1. Berarti titik potong di sini adalah 1,1. Gitu. Ini ada tulisannya 1,1. Lalu setelah itu kita substitusikan ke fungsi operasional yang mau dimasukkan nih. 8000x ditambah 3200y. Nah, ini ada nih ya daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk 0,3 kita ganti x-nya 0, y-nya 3, dapat 9600 pendapatannya. Untuk 1,1 berarti 11200, untuk 4/3, 0, maka 8000 kali 4/3 jadi 10.066. Yang 0,3 yang ini ya. 1,1 pasti udah tahu yang ini. Kalau 4/3,0 yang ini. Jadi pendapatan maksimum dokter adalah 11.200 jika menjual satu obat racikan pertama dan satu obat racikan kedua. Di sini nggak ada jawabannya. Begitu. Paling itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.